Pasangan Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan kemenangan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Pasangan nomor urut 3 ini mengklaim mendapatkan 50,07% suara berdasarkan hasil real count KPU Jakarta. Pramono menyampaikan deklarasi kemenangan berdasarkan rekapitulasi internal dari formulir C1 hasil KWK yang meraih total suara 50% ditambah 2.943 suara. Hasil ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang menyatakan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Namun pasangan Pramono Rano tetap menunggu hasil perhitungan suara resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta. Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dan di posisi juru kunci ditempati pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Menanggapi hal ini, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyatakan dari ketiga paslon yang berkontestasi, belum ada yang berhasil menembus satu putaran dan politik bersifat dinamis. Calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun menganggap perolehan suaranya dari hasil hitung cepat yang menembus angka 10% merupakan sebuah kemenangan. KPU mengunggah hasil hitung suara dan rekapitulasi Pilkada 2024 di situs resminya. Namun, KPU tidak menampakkan grafis yang menunjukkan persentase suara, melainkan hanya menunjukkan bukti berupa foto Form C. Lantas, benarkah pasangan Pramono Anung Rano Karno menang Pilgub Jakarta satu putaran? Tim TV One mengabarkan. Di momen hari ini adalah dua putaran ini kelihatannya lebih menjadi faktual berdasarkan hitung cepat, hitungan internal kami, dan kita lihat kalau konsistensinya sama ya tentunya mental kami harus tetap optimis untuk melaju ke putaran kedua. Terlalu banyak ya, jadi dinamik politik itu bukan matematik ya. Ada banyak faktor yang tidak bisa saya sampaikan secara mudah dalam doorstop ini, tapi poinnya hasil evaluasi, hasil hitung cepat ini justru baru mau akan dievaluasikan. Ini adalah suatu kemenangan bagi kami, karena selama ini kami ditekan di angka 3% sampai paling tinggi 5%, dan kenaikan yang cukup signifikan dengan kemampuan yang sangat minim, tetapi puji Tuhan, alhamdulillah hasilnya buat kami sangat menyenangkan dan membanggakan. Karena apa? Inilah hasil kerja nyata daripada semua relawan yang ada, di mana kami sudah berusaha maksimal untuk menyadarkan seluruh rakyat Jakarta akan bahaya potensi pandemi yang akan terjadi ke depan. Dengan perolehan 50,07%. Dengan demikian kami mendapatkan 50% plus 2.943 suara. Satu suara itu sangat berarti dalam pemilihan gubernur Jakarta kali ini. Tentu kita semua tetap menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi manual pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024 dari KPUD Jakarta sebagai penyelenggara. Kami sangat mengapresiasi transparansi dan keterbukaan KPUD Jakarta dalam perhitungan suara karena telah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dilakukan secara terbuka, dan semua ini untuk kepentingan Jakarta dan juga bangsa dan negara. Kita sudah sama-sama dengarkan kalau dari seluruh paslon ini sama-sama optimis tapi sama-sama juga menunggu ya. Jadi deg-degannya masih ada ya. Nah, pagi hari ini langsung saja kita ajak ya. Kita akan menghadirkan jubir-jubir dari para pasangan calon ya.
Kita perkenalkan dulu kepada Bang Mulya Amri, paslon nomor urut 1 jubir yang sudah hadir. Terima kasih sudah datang. Selamat pagi. Pagi. Kemudian ada Bang Master Alma ya, Master Alma dari nomor urut 2 ya. Kemudian ada Bang Semi Usama Abdul Aziz, paslon dari nomor urut 3. Ini juga anak abah nih. Selamat pagi. gitu. Oh sama, sekarang jadi anak abah ya? Oh iya. juga. Dulu, sekarang enggak. Oh sekarang enggak. Oke, kita mulai dulu dari yang kemarin, mendeklarasikan kemenangan. Ya. Itu berdasarkan tadi apa disampaikan oleh dari Pramono Anung, kemudian Rano Karno 50,7%. Iya, jadi memang kami sudah mengumpulkan form C1 karena kami punya saksi di seluruh TPS di Jakarta dan seluruh fotonya sudah direkapitulasi dan hasilnya ya seperti sudah disampaikan oleh Pak Pramono bahwa kita memiliki angka 50,7%. Jadi 50% plus sekitar 2.000 suara dan akhirnya berdasarkan undang-undang yang berlaku ya kita bisa bilang bahwa kami sudah memenangkan pemilu 2024 DKI Jakarta dengan 1 putaran. Meski masih tetap menunggu ya. Iya, apa yang tapi sudah kita memang disampaikan akan ya dari menunggu KPU untuk ya. dari KPU. Tapi ya nggak mungkin beda dong hasil rekapitulasi yang berdasarkan C1 dengan hasil KPU itu nggak mungkin berbeda. Kecuali ada di tengah jalan yang merubah form Tapi Mas C1-nya. ini kan kalau hasil dari lembaga-lembaga survei ini ada margin errornya. Nah, margin error ini bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, Betul. itu yang dikhawatirkan dan menimbulkan spekulasi apakah masih bisa maju ke putaran kedua atau 1 putaran. Bagaimana mengantisipasi nanti? Hasil dari pemilu itu memutuskan siapa yang menang itu hasil dari quick count atau hasil dari real count? Nah, itu. Real count. Real count, Ya yes. kalau sudah ada Kan hasil ada real margin count errornya kalau quick count. Kalau sudah ada hasil real count kita nggak bicara lagi soal quick count. Buat apa kita bicara quick count kalau sudah ada real count-nya? Jadi nggak perlu real count bicara satu itu. Jadi nggak perlu bicara pihak sendiri ini udah Ya. diyakini ya. Nggak perlu bicara quick count, kan sudah ada real count-nya yang memang sudah kita kumpulkan dari seluruh TPS. Oh, Jadi iya, margin iya. error dan real count itu kita kesampingkan gitu. Oke. Kita bicara sekarang real count-nya. Memang real count ini sudah ada hasilnya semua, kita sudah kumpulkan di seluruh TPS. Iya. Dan hasilnya 57,7% itu kita. Oke. Senyum-senyum aja nih Bang Mulya Amri, coba boleh. Karena Iya. Bang Mulya Amri kan juga dari paslon RK Suswono mengatakan Iya. bahwa ini 2 putaran gitu. Sementara 2 dari putaran. paslon nomor urut 3 meyakini bahwa C1-nya real count-nya sudah meyakini bahwa 50,7%. Iya, pertama tentunya kita mengucapkan terima kasih dulu ya kepada semua warga Jakarta yang sudah mencoblos Ridho, para petugas KPUD, Bawaslu, KPPS, dan tentang hasil kita sebetulnya masih menunggu. Dan pertama yang perlu diklarifikasi dahulu, si rekap yang ada di KPUD itu bukan real count, itu adalah quick count versi KPUD. Kalau kita kembali lagi ke peraturan KPU nomor 25 tahun 2023, hasil yang resmi yang merupakan real count itu dilakukan secara manual dan berjenjang dari tingkat TPS ke kecamatan, ke kota, lalu kemudian ke tingkat provinsi dan itu nanti akan diumumkan oleh KPUD. Ya. Dan jadi itu Desember. bukan real count. Jadi untuk mengatakan bahwa itu adalah real count, apalagi kemudian dibandingkan dengan C1, itu menurut saya adalah sebuah pernyataan yang prematur dan tidak ada dasar hukumnya. Kalau tadi disebut dasar hukum kembali ke merujuk ke peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tadi, hasil resmi penghitungan berjenjang yang nanti akan diumumkan. Kalau bicara soal formulir C1, dari pasangan Ridho juga punya saksi yang ada di setiap TPS dan juga memfoto memiliki formulir C1 tersebut. Kami juga melakukan penghitungan dan penghitungan yang ada di kami, paslon nomor 3 belum sampai ke 50%. Jadi makanya kami Di juga angka berapa Berapa kalau persen? misalnya dari penghitungan? Berapa, Bang? Iya, 49, sekian. Jadi kalau kita lihat itu masih sangat terbuka untuk putaran kedua. Nah, baiknya kita tunggu dari pengumuman resmi dari KPUD. Kalau kami sangat yakin bahwa ini masuk ke putaran kedua. Apalagi kalau dari kasus-kasus yang kita temukan di lapangan, kita juga menemukan banyak kecurangan-kecurangan. Beberapa sudah dilaporkan dan sudah naik di media. Salah satunya di TPS Pinang Ranti, contohnya, di mana ketua KPPS-nya sekaligus petugas ketertibannya itu sudah dipecat oleh yang berwenang karena melakukan pencoblosan ke nomor 3 dari kertas-kertas suara yang sudah ada. Dan kami menghimbau pada seluruh masyarakat yang menemukan atau melihat adanya sebuah pelanggaran-pelanggaran kecurangan seperti itu agar melaporkan kepada kami, melaporkan kepada Bawaslu. Baik. Karena tadi tentunya nanti ini akan semua diperhitungkan. Baik, nanti kita akan tunggu Bawaslu untuk mengenai pengawasan dari Sebelum kecurangan-kecurangan. Bang Kita Semi minta jangan tanggapan dulu. Bang Alma. Betul sekali. Master Elma, bagaimana dengan hasil kemarin, hasil sementara nih, quick count?
Ya, pertama-tama kami mau ucapkan dulu ya, saya pribadi ucapkan untuk Persija selamat ulang tahun yang ke-96, klub kebanggaan kita bersama. Persija dulu. Persija dan juga bertepatan sama putri saya tercinta ulang tahun juga ya, Umi sama Putri ya. Untuk putri saya tercinta bareng 28 November. Alhamdulillah. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, Bang Dharma bersyukur Kak. Ya, beliau merasa ini kemenangan juga untuk independen karena ini suara terbesar untuk independen. Gak nyangka ya? Gak nyangka. Karena kita cuma ngeluarin duit kurang lebih 104 juta ya, pendapatan pengeluaran balance gitu ya, dan hasilnya luar biasa ya, relawan kita bekerja tanpa ada serangan fajar, tanpa ada sembako, tanpa ada money politik, dan ini membanggakan buat kita semua. Dan alhamdulillah rakyat yang sadar sudah 10-11% ya kurang lebih ya, 10-11% ini kita terus bergerak untuk rakyat, dan alhamdulillah berarti yang udah bosen sama petugas partai ya, dan partai politik yang suka obral janji itu berarti udah 11% di Jakarta. Walaupun angka golput Jakarta tuh tinggi loh, 46 sekian persen, luar biasa, tinggi banget terbesar. Saya hitung kemarin kurang lebih golputnya 4 jutaan ya, 4 jutaan orang. Sekian persen. Ya, 4 jutaan orang masih golput, itu PR buat kita bersama karena mereka udah saking muaknya kali Kak. Di selama ini diobral janji gitu ya, dan janjinya nggak kesampaian gitu. Mereka nggak dapetin janjinya gitu kan. Tapi kan ini belum terbukti ya. Ya, dan ya untuk langkah selanjutnya ya kami akan terus menyadarkan rakyat bahwa independen adalah pilihan yang tepat di saat para petugas partai ini hanya bisa obral janji, hanya bisa kasih angan-angan kosong atau imajinasi ya, mereka sebut itu gitu ya, imajinasi, dan kita pilihan lah untuk next mungkin sekarang tidak, tapi 5 tahun ke depan insya Allah kita bisa mendapatkan suara rakyat ya. Baik, insya Allah. kita nanti juga akan dengarkan ya dari Bang Semi menanggapi apa yang disampaikan Bang Mulya. Usai jeda kami segera kembali, jangan kemana-mana, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.